قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ذكر الشيطان والوسوسة. فتنة الشيطان. روي أن جماعة كانوا مجتمعين في بعض المساجد على ذكر ومذاكرة، فحسدهم الشيطان وأراد أن يفرقهم فلم يقدر عليهم، فلما شافهم وعجز أن يفتنهم ذهب إلى السوق فأغرى بين اثنين حتى تفازعا وتضاربا، وصاح الصائح: يا أهل المسجد أدركوا إخوانكم من أهل السوق فقد وقع بينهم شر. فنهض من في المسجد للإصلاح بين من ذكر وتفرقوا عن مجلسهم، وذلك قصد الشيطان. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أينام الشيطان؟ فتبسم وقال: لو نام لاسترحنا. Dzikru syaitan, menerangkan, menjelaskan, menyebut tentang syaitan, setan. Wal waswasa, dan gangguan yang ada di dalam gangguan yang ada di dalam hati atau pikiran. Syaitan ini setan adalah musuh. Musuh yang nyata dan musuh yang jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Ini nggak akan pernah menjadi teman. Setan itu nggak mau dilaknat sendirian. Setan nggak mau di dalam neraka sendirian. Akhirnya setan itu ngajak yang lain. Dan itu janjinya setan kepada Allah ketika diusir dari surga. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran apa? Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Apa dalam ayat Al-Quran itu? Inna alaika la'nati ila yaumiddin. Bahwa kamu, wahai setan, mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Ketika setan itu diusir sama Allah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, setan gak tinggal diem. Setan kembali mengancam Allah. Gak terima dengan yang dilakukan Allah kepadanya. Setan mengatakan, la'atiyannahum min baini aydihim wa an min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Katanya setan, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Aku akan selalu mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dan engkau, ya Allah, tidak akan mendapatkan
banyak daripada mereka yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu nggak banyak. Kalau mengucapkan alhamdulillah wakeh, tapi bersyukur menggunakan kenikmatan untuk ibadah, menggunakan kenikmatan untuk ketaatan nggak banyak. Tidak banyak. Dan itu janjinya setan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nggak akan kamu temukan banyak daripada mereka yang bersyukur atas kenikmatan. Itu setan. Lalu setan nggak akan mungkin berhenti mengajak seseorang untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah berhenti menghalangi seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada mereka terus membuat orang melanggar perintahnya Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Sehingga diceritakan di sini ada sekelompok orang berkumpul di masjid. Nah, kumpulnya di dalam masjid, ada yang zikir dengan sholat, dengan Quran, dengan doa dan semisalnya. Ada yang mudzakarah, menasihati, mengulang-ulang kajian dan semisalnya. Lah, kumpul di rumahnya Allah dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Allah. Itu istimewa. Kita masuk masjid, niat iktikaf sudah istimewa, walaupun kita tidur. Apalagi ke masuk masjid iktikaf yang ada, yang dilakukan di dalamnya Al-Quran, sholat, doa, membahas ilmu dan yang lain sebagainya. Ia akan mendapatkan kemuliaan double. Mendapatkan kemuliaan double, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan ketaatan. Lah, melihat hal tersebut setan gak senang. Gak senang setan. Sehingga setan itu berusaha untuk memisahkan mereka, berusaha membuat mereka ini buyar, selesai dari kegiatan kebaikannya, ketaatannya. Dibujuk sama setan, dirayu, dikasih pemikiran, nggak digubris sama mereka, nggak berhasil. Dan setan nggak punya putus asa dalam hal ini untuk merusak, nggak punya putus asa setan. Terus, nah, seperti ceritanya orang kakak beradik, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Setan kan datang kepada mereka berdua, dengan dimasukkan dalam pemikirannya, eman loh, usia kamu masih sekian, hidup kamu masih sekian, kamu gunakan untuk ini aja dulu. Dalam pikiran, moro-moro datang pikiran, dalam pikirannya hal tersebut dipikir sama dia, iya ya, ya, dan lain sebagainya. Coba nyoba. Yang satunya sadar akan kelalaiannya, bertobat. Seperti itu. Ini di masjid sedang melakukan kebaikan, ketaatan, perihal yang terpuji, setan menghasut. Datang ke yang satunya, datang yang ini, datang yang itu, nggak ada yang gubris. Ya, memang kalau orang melakukan kebaikan, ketaatan seperti Quran, sholat dan semisalnya, dengan khusyuk, dengan fokus dan konsentrasi, insya Allah setan sulit
untuk mengganggunya. Setan nggak punya celah jalan untuk merusak kegiatannya. Tapi kalau hadir, gelambiar, tidur, ngelamun, bener ada di depan, bener membawa pulpen, buku, tapi pikirannya game, pikirannya rencana nanti setelah taklim, pikirannya keluar ke sana dan kemari, pikirannya makanan, pikirannya itu dan yang lain sebagainya. Hadirnya seperti nggak hadir, setan punya celah. Makanya orang seperti itu tuh silitnya panas, seperti berduri, duduk di duri, nggak tenang. Hatinya gelisah, ndang mari, nggak tahan. Kalau di acara, amin, amin, nggak tahan. Kenapa? Dia hadir mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, nasihat dibaca, tapi pikirannya nggak ada di situ. Pikirannya ada di berkatannya. Pikirannya ada di berkatannya, pikirannya ada di pekerjaan yang akan dilakukan setelahnya. Nggak tenang, gelisah dia. Apalagi yang seneng bola dan sebagainya, waktu undangan jamnya tayang bola kesukaannya misalnya, tambah. Nggak suwe diwara kesuwen, nggak lama diwara kesuwen. Jamnya ini kesukaannya misalnya, berangkatnya ngareni ngenteni buyare iki, berarti padha mek ndolek panganane. Undangan pas GP misalnya, ndolek GP dhisik. Sampai buyare baru berangkat. Nututi kok, iya nututi berkatane. Nututi berkatane, acaranya ndak nututi berkatane nutut. Itu setan. Itu setan. Nggak akan pernah berhenti setan. Ini setan nggak punya celah ini untuk merusak mereka yang sedang fokus, konsentrasi, khusyuk, hudur dengan kegiatan ibadahnya, ketaatannya di dalam masjid. Setan nggak punya celah, nggak mampu. Akhirnya setan mikir, dapat ide. Ke pasar setan, ke pasar, membuat fitnah di antara dua orang di pasar. Yang ini diomong ini yang diomong ini, rame tukaran. Dua orang yang ada di pasar berantem. Hasil fitnahnya, adu dombanya setan tanpa mereka sadari. Rame, sampai mereka bahkan pukul-pukulan. Akhirnya ada yang di pasar tadi itu jerit, ya ahlal masjid, yang di masjid, yang di masjid. Yang di masjid orang-orang yang alim, orang-orang yang bisa mendamaikan, menasehati, mengingatkan, dipanggil-panggil. Akhirnya ya ahlal masjid, adriku ikhwanakum min ahli suq faqad waqa'a bainahum syarr. Selamatkan, tolong saudara kalian yang ada di pasar. Karena terjadi keburukan di antara mereka, terjadi keributan di antara mereka. Fanahadha man fil masjid lil islah baina man dzukir wa tafarraqu an majlisihim. Akhirnya berdiri yang ada di masjid, bangun untuk apa? Mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih tadi itu, yang berantem. Sehingga mereka apa? Berpisah, berpencar dari majelisnya, buyar. Wadzalika ghustus syaitan. Itulah tujuannya setan. Tujuannya setan apa? Buyarno toh. Buyarno. Gimana cara buyarno? Itu tadi dikasih pemikiran, dikasih ini nggak berhasil. Yang di pasar diadu. Ibarat kita mungkin rumah tangga dibuat masalah, atau tetangga dibuat ribut dan sebagainya. Akhirnya kita nggak berada di masjid, tinggalkan. Kadang seperti itu, mulai dijak melaku-melaku, pulang diajak jalan-jalan, waktunya kegiatan ini dan itu diajak jalan-jalan. Itu tujuannya setan supaya kamu gak hadir. Diajak apa? Diajak berbaring. Mari kerja kesel kon,
lele audisi. Lele audisi. Ya, berbaring lah, ndelek keker. Nah, supaya nanti kamu ketika hadir itu fresh. Apa yang kamu dengarkan masuk. Dalam pikirannya masuk ini, iya bener, bener. Turuti setan tadi itu, ndelek awak ya, ambil bantal. Dilus-lus Nina bubu setan. Orang ini. Bas. Apa nak teko keturun? Nanti ada yang lagi. Kon enak bersih-bersih saiki. Jadi engko tekone mepet adzan. Ya meni sok melu kon. Ben-ben isok melu. Saiki kon enak bersih-bersih, engko langsung isok kirim. Bisa ngurus ini dan itu. Engko kegiatan kon sampai bengi lho kon. Ndak muli nang omah. Emang saiki kon tuwukno. Setan pinter. Oh iya ya. Nanti saya dari jam sekian sampai jam sekian langsung lanjut kegiatan ini, rutinan ini. Yes. Dituruti. Hilang 16. Ada lagi silaturahmi. Ya, ada lagi silaturahmi. Nang wong tua, ini itu dan lain sebagainya. 16 kegiatan Quran sa'ihya'nya itu ghusdu syaitan, tujuannya setan. Jadi kebaikan yang kamu lakukan dibuat oleh setan seakan-akan kamu berada dalam kebaikan, padahal menghindarkan kamu dari kebaikan yang sangat manfaat untuk kamu. Yang sangat manfaat untuk kamu. Kegiatan yang kamu lakukan sangat manfaat, sangat positif untuk menjadikan perubahan diri kamu. Kamu dihindarkan dengan alasan silaturahmi, ya, dengan alasan kumpul keluarga dan yang lain sebagainya. Ghusdu syaitan. Setan ini pinter. Setan pinter. Orang yang di masjid dibuat keluar sama setan. Gak bodoh setan itu. Jadi gini nih, segala sesuatu yang bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat, itu bagaimana setan membuat kita jauh darinya. Dan setan membuat kita jauh dari perbuatan itu dengan perbuatan baik lainnya. Jadi kita dimasukkan di dalam perbuatan yang baik lainnya, meninggalkan yang paling tepat untuk kita. Meninggalkan yang paling tepat untuk kita. Ziarah. Dibuat kita ziarah. Meninggalkan yang paling tepat, apa? Ilmu. Jadi yang paling tepat ditinggalkan untuk ziarah. Oh enggak, untuk ini, untuk itu. Sama, yang paling tepat kamu dibuat menjauh darinya. Jauh darinya. Siapa yang membuat? Setan. Jadi apa? Nuruti setan, ya, daripada perintahnya Allah. Nuruti setan daripada perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuruti setan. Nuruti setan, ngikuti setan. Loh, dibuat kita melakukan hal baik lainnya, dihindarkan dari hal yang paling tepat untuk kita. Yang paling tepat. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan kebaikan kan podo-podo api. Orang kan simpelnya gitu. Iki api, iki api. Orang seperti itu. Dilupakan dia. Mana yang tepat? Nah kalau kita sakit sekarang, sakit ini, sakit itu, kan pasti ada yang paling tepat untuk pertama kita obati daripada yang lainnya. Kalau kita ke dokter, dok saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Dokter pasti mengobati yang paling tepat duluan untuk diobati. Mana dulu? Diobati yang itu, nanti yang lain itu bisa menjadi ringan dengan yang ini. Sama dengan kalau kita punya motor, mobil, masuk bengkel. Ada kerusakan ini, kerusakan itu. Pasti tukangnya itu membenarkan yang terutama dulu. Baru melangkah ke yang lainnya. Baru melangkah ke yang lainnya. Ya. Karena ini utama untuk apa? Menjauhkan
kerusakan lebih daripada yang lainnya, karena ini paling seperti itu setan. Pinter kan setan, ya, membuat kita merasa nggak bersalah dengan meninggalkan ini, merasa nggak bersalah. Bahkan si kau bersombong dengan apa yang dilakukan, padahal jelas-jelas salah. Itulah pinternya setan, ya. Itu pinternya setan. Dan setan ini nggak ada loh kemudian istirahatnya nggak ada loh. Kalau kita istirahatnya ibadah kan wake ya. Istirahatnya kita untuk ibadah banyak, rekreasi, jalan-jalan, seneng-seneng, kesana dan kemari banyak, makan-makan dan yang lain sebagainya. Wah, oke. Mana? Makan-makan. Kemana? Pandaan, nyarter mobil dan yang lain sebagainya. Oh, istirahat, ya. Dari kebaikan, ketaatan, seneng-seneng. Ada lagi kemana? Jalan-jalan, ya, muncak dan yang lain sebagainya. Nah, ada lagi kemana? Sana, sini dan yang lain, macam-macam. Ada istirahatnya kita dalam ibadah. Rutinitas ada istirahatnya. Kesel turu, nanti program ngelencer, meninggalkan rutinitas yang ada. Oh, banyak istirahatnya kita kalau untuk ibadah dan kebaikan. Setan nggak ada istirahatnya untuk merusak kita. Nah, kalau yang merusak kita nggak istirahat, kok kita istirahat loh? Yang merusak kita ini, menjauhkan kita dari Allah, nggak pernah istirahat. Kita yang seharusnya terus mendekat, kok istirahat? Perlu ngeliat upin-upin. Apa itu? Kelinci, sombong karena larinya kenceng. Kura-kura nggak bisa lari kenceng, diajak balapan. Sombong kelinci itu. Wah, lari cepet. Dipikir kura-kuranya masih jauh, dia laya-laya tidur. Tidur. Akhirnya kura-kuranya bisa nyalip. Kura-kuranya bisa nyalip. Sama kita tidur dalam arti lalai kepada Allah, seneng-seneng. Saya tanya enggak tidur, pelan tapi pasti del amblas, jauhlah kita dari. Karena itu Imam Hasan pernah ditanya, ya Aba Sa'id, ayana musyaitan? Ya Aba Sa'id, apakah setan itu tidur? Katanya Imam Hasan Basri, lau nama lastarahna. Kalau setan itu tidur, kita bisa istirahat. Gampangannya gitu loh. Kita hidup di atas dunia ini berada di medan perang. Masa ada musuh kita tidur? Musuh nyerang, kita tidur. Wajar nggak kira-kira? Waras nggak? Musuh nyerang kita tidur? Ya bahlul lah. Itu berarti bodoh, bunuh diri itu. Musuh nyerang kita nggak mungkin tidur. Makan nggak mungkin. Makan tidak mungkin. Kita akan bingung untuk melawannya. Kita akan terus melawannya, nggak tidur. Lah setan terus nyerang kita, kita istirahat dari ibadah. Setan terus obrak-abrik kita nyantai dalam ibadah. Kan tidak wajar. Tidak wajar. Karena itu jangan berhenti dari kebaikan, ketaatan. Walaupun dengan, jadilah orang yang cerdas. Setan ini selalu sekitar kita. Kita ini dikelilingi sama setan. Sehingga kita harus memiliki benteng yang kuat agar setan tadi itu tidak bisa memfitnah kita, menipu kita. Awas. Karena setan tidak pernah istirahat. Kalau tidur setan, istirahat kita. Enak wis, turu setan. Tahu setan turu, enak wis. Mumpung setan turu, mumpung musuh nggak nyerang, nyantai. Makan. Minum. Ayo jalan-jalan. Setan tidur. Tapi karena setan nggak pernah tidur, jangan kemudian kita boleh melakukan ini, melakukan itu, tapi sisipkan di situ niat-niat yang baik.
Oh, kita mau kumpul keluarga, boleh. Sisipkan niat yang baik, dan dalam perkumpulan keluarga kita tidak meninggalkan yang paling tepat untuk kita. Jangan kumpul keluarga tapi meninggalkan yang paling tepat untuk kita. Asal kita tidak meninggalkan yang paling tepat, lakukan kumpul keluarga dengan niat yang baik. Isi di dalam perkumpulan itu hal-hal yang baik, yang bagus, sehingga kita bukan lalai, bukan maksiat, bisa membentengi diri kita dari setan. Begitu juga dalam permainan dan yang lain sebagainya. Sisipkan niat-niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik, agar walaupun kita bermain, tidak ada kemudian setan memiliki peluang untuk kita menghancurkan kita atau merusak kita dan yang lain sebagainya. Ya, boleh, tapi harus itu tadi. Jangan kita melakukan hal-hal seperti rekreasi dan sebagainya, kemudian meninggalkan yang paling tepat untuk kita. Itu semuanya harus ada saatnya. Oh, ini nggak ada hal yang paling tepat untuk kita. Ya bolehlah kita menenangkan. Nah, seperti radiator itu didinginkan, difreshkan, boleh. Nah, kan itu para salaf punya rutinitas. Mereka itu ke gunung, tapi di situ mereka bukan ke gunung kemudian bakar api unggun nyanyi-nyanyi, bukan. Mereka di situ baca kitab, ya. Di situ mereka sholat, lebih rileks dengan suasana yang nyantai, nggak lalai, tapi tetap ingat kepada Allah dengan suasana yang rileks, yang nyantai. Ya. Ada sedikit canda yang lebih daripada ketika mereka di majelis-majelisnya. Oh, kalau di masjid atau yang lainnya mereka ada candanya tapi sangat sedikit. Tapi ketika majelis yang rileks itu mereka lebih sedikit menambah candanya. Kenapa? Ingin memfreshkan, ya, ingin memfreshkan. Ibarat aplikasi itu ingin di upgrade supaya lebih fresh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari gangguan setan, fitnahnya setan. Amin, Allahumma amin. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا
قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحم من ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي وقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواذي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري والحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي. سامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهقني بأسفياك اللهم صلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وأسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب لسلف لديك